Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala najihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita melanjutkan membaca dari kitab Syarah Manzumah Irsyadil Ikhwan fi bayani ahkami syurbil qahwati wa dukhan yang ditulis oleh Kiai Haji Ihsan bin Muhammad Dahlan Al-Jambasi Al-Kediri rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita melanjutkan membaca sedikit bagian terakhir dari bab yang kedua, di mana qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana, qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah. Bal huwa akbahu li tas'idin nafasi bukan yang ini ya. Baik, ini yang alamatu. Nah, qala an-nadhim rahimallahu ta'ala alamatu ibn Hajarin huduthuhu. Alamatu ibn Hajarin huduthuhu yaqdi biha alaihi la nashukkuhu idh la yujadu illa ba'da al-qarni min al-ashiri ay min al-mi'ini. Naqala an shaykhina al-habibi al-qutbi al-haddadi wan-nasibi qala mu'arrikhan 'am adh-dhuhuri qawlan hasanan manzuman bisy'ri ya'ni ata tarikhu tanbaka dhahara ya'ni ata tarikhu tanbaka dhahar qad kana fi syurbihi mabda'ud darar wa annahu bi hurmatin qad jazama wa intishaqan mithla syurbin hakama. Maka di sini beliau setelah membahas pada bab yang kedua ini tentang beberapa ulama yang berpendapat tentang keharaman daripada rokok. Kemudian beliau membahas tentang sejarah atau hal-hal yang berkaitan dengan sifat rokok tersebut. Maka di sini beliau mengatakan qala al-musannifu asy-syarih rahimahullah taala alamatu ibn Hajar hudutsuhu, ya. Berkata al-allamah Ibnu Hajar, ya, bahwasanya munculnya at-tanbak atau tanbaku yaqdi biha yang bisa memunculkan dengan pemakaiannya al-khaba'its wal 'ilal, keburukan dan juga penyakit-penyakit. Alaihi al-mustamil, bagi orang yang memakainya, la nasyukkuhu, kita tidak ragu lagi. Qada'uhu, penetapan keburukan tersebut, bidzalika, dengan hal itu. Idh la yujadu, ya, bahwasanya tidak didapati, yaitu masalah tembakau ini, illa ba'dal qarni minal 'ashiri ay minal mi'ini, kecuali setelah abad ke-10, ay minal mi'ini, yaitu dari 100, maksudnya adalah ba'da alfi sanatin min hijratin, ya, man lahu nihayatul 'izzi wat tamami alaihi afdhalus salati wassalam, yaitu setelah 1000 tahun dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man lahu nihayatul 'izzi wat tamami alaihi afdhalus salati wassalam itu adalah sifat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini beliau menyampaikan bahwasanya rokok ini tidak diketahui pemakaiannya bagaimana, ya, dari bahan apa, kecuali didapati setelah 1000 tahun hijrahnya Nabi SAW. Jadi ya abad ke-10
Hijriyah, abad ke-10 Hijriyah. Ya, barulah muncul rokok tersebut. Wa naqala an Syekhina al-Habib al-Qutbi al-Musyabba'i alaman wa amalan, ilman wa amalan. Yaitu menukil dari guru kami Al-Habib Al-Qutb, ya, yang kenyang dengan ilmu dan amal. Kama afadahu Syarwani, sebagaimana disebutkan oleh Syarwani. Dan disebut dengan Al-Habib Al-Qutb Al-Haddad ini adalah huwa Asy-Syaikh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, yang wafat tahun 1132 Hijriah rahimahullah. Wan nasibi dan memiliki nasab asy-syarif yang mulia. Ya, beliau kan dari keturunannya Nabi SAW. Annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan mu'arrikhan 'ala adh-dhuhuri, menceritakan sejarah tahun kemunculan rokok. Ai annahu fi sanati tsaniyah asyrata, yaitu di tahun 12 ba'da alfin min hijrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah 1000 tahun dari hijrahnya Nabi. Jadi menurut Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, bahwasanya kemunculan rokok ini dimulai tahun 1012 Hijriah. 1012 Hijriah mulai muncul, ya, di kalangan kaum muslimin. Ya, di kalangan kaum muslimin, pemakaian rokok dan seterusnya ini. Wa nadhamaha ba'dul ulama, dan sebagian ulama menadhamkannya qaulan hasanan, ya, dengan ucapan yang baik, ma'at tanbih ala dhararihi, disertai dengan peringatan atas bahayanya rokok. Atan bakil madhkur, yaitu tembakau yang sudah disebutkan. Mandhuman bisyiri, satu nadham dengan syair, minar rajazi, dari Bahr Rajaz, yakni atatarikhu tanbak, itu datang tahun munculnya dhahar, ya, atatarikhu tanbaki dhahar, itu datang tahun munculnya tembakau atau munculnya rokok. Qad kana fi syurbihi mabda'ud dharar, ya, bahwasanya di dalam mengkonsumsinya ada muncul keburukan atau kemudaratan. Wa'adda qaulahu, dan kemudian menyebutkan, ya, menghitung daripada nazam tadi, yakni bahwasanya maksudnya adalah 1012 Hijriah. Ya. Jadi ini menurut Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwasanya kemunculan rokok ini pertama kali di tengah kaum muslimin itu muncul pada tahun 1012 Hijriah. Hadza ma kana min hudutsit tanbak bi'tibari bid'i fil biladil islamiyah. Makanya Mbah Hasan Jambas memberikan komentar ini, ya, jika dinisbatkan dari kemunculan tembakau ketika melihat dari sisi kemunculannya di negeri-negeri Islam. Ya, di negeri-negeri Islam. Ya. Adapun kemunculannya di negeri-negeri yang lainnya, ya, maka, ya, itu sesuatu yang cukup kuno, gitu ya, sesuatu yang yang cukup kuno. Bahkan seperti yang sudah kita sebutkan di awal pembahasan, bahwasanya itu awalnya dari dari Amerika. Awalnya dari dari Amerika, ya. Baik. Akan tetapi mulai menyebar, muncul di tengah-tengah kaum muslimin pada tahun 1012 Hijriah. Fala yunafi ma dzakarahu ulama'ut tib, maka kalau demikian tidaklah bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh para ahli kedokteran. Fi bid'i dhuhurihi fi ghairiha, bahwasanya mereka menyebutkan awal kemunculan rokok itu di selain tahun ini, selain tahun 1212 Hijriah, minal biladil urupiyah, dari negeri Eropa. Karena memang negeri Eropa muncul duluan. Ya, karena memang dari negeri Eropa itu, mereka orang-orang Eropa yang menjajah Amerika, kemudian mereka mengetahui bahwasanya penduduk Amerika itu, penduduk asli Amerika, ya, menggunakan itu untuk rokok. Mereka bawa akhirnya ke Eropa. Kemudian mulai tersebar, kemudian dari Eropa tersebar ke negeri kaum muslimin. Maka mulai menyebar. Wa qad ishtaharat tasmiyatuhu 'indahum bit-tabaq. Dan telah masyhur penamaan rokok di sisi orang-orang Eropa itu bit-tabaq. At-tabaq, ya.
yaitu ya tobacco gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya kan tobacco. Jadi ya tembakau. Wa ma ahsana ma ansyadahu al-Imam al-Arif al-Bakri fil Khafif, dan betapa bagusnya apa yang telah diucapkan oleh Imam Al-Arif Al-Bakri. Beliau mengatakan dalam syairnya, qala Ali anid dukhani junub halahu fi kitabina ima'u qultu ma faratatil kutubu bi syai' thumma arrakhtu yawma ya'ti sama'u. Ya, dalam beliau mengatakan ya, ada sebuah syair yang mengatakan, ya berkata qala alayya gitu ya Mas. Ada yang berkata kepadaku tentang masalah dukhon atau rokok. Ya, rokok bahasa Arabnya dukhon. Ya, ditanyakan padaku apakah dalam Al-Qur'an itu ada isyarat penyebutan masalah dukhon atau rokok gitu ya. Maksudnya dukhon rokok di sini. Maka beliau menjawab qultu ma faratatil kutubu bi syai'. Ya, tidaklah kitab itu meninggalkan suatu pun kecuali pasti ada isyaratnya. Ya. Tsumma araftu, kemudian aku menyebutkan yauma ta'ti sama'u bi dukhanin mubin. Ya. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi yauma ta'ti sama'u bi dukhanin mubin. Pada hari di mana langit datang dengan bidukhan, dengan asap yang jelas. Tapi yang dimaksud dalam Al-Qur'an bukan asap rokok ya, tapi maksudnya adalah ya asap beneran gitu ya. Bukan asap rokok. Tapi beliau mengatakan bahwanya ketika ditanya apa ada dukhon dalam Al-Qur'an, ya ada dukhon. Kemudian beliau katanya watati sama bidukhanin mubin. Majmu'u qoulihi lengkapnya adalah yauma ta'ti sama'u bi hisabil jamal, bi hisabil jumal. Alif tamam. Ya, hadza tarikh huduthihi fi ma marra. Ya. Dan sebenarnya yauma ta'ti sama itu kalau namanya ada hisabul jumal. Jadi orang Arab dalam tradisi Arab ada sebuah perhitungan menggunakan huruf, ya. Menggunakan apa? Menggunakan huruf. Nah, di mana mereka memiliki rumus-rumus tersendiri. Bahwasanya setiap huruf abjad, huruf hijaiyah itu memiliki rumus nomor. Jadi ketika disusun huruf-huruf ini menjadi sebuah kata atau menjadi sebuah kalimat, bisa memunculkan angka. Nah, dalam kalimat yauma ta'tis sama'u, ketika dihitung maka jumlahnya adalah 1012. Yauma ta'tis sama, ketika dihitung jumlahnya adalah 1012. Ya. Makanya beliau mengatakan summa arrakhtu, kemudian aku menyebutkan tanggalnya. Ya, yauma ta'tis sama. Ya. Baik. Wa naqala aidan, dan menukil juga annahu ay asy-syekh al-Haddad, yaitu Syekh al-Haddad, ya, itu Syekh Abdullah bin Alwi al-Haddad menukil atau telah menukil bahwasanya Syekh al-Haddad itu bihormatin ay hormati syurbit tanbak, ya, mengharamkan mengkonsumsi rokok tembakau. Qad jazama, ya. Nah, qad jazama, ya, telah menetapkan, alif lil itlaq. Wa harrama aidan, dan juga mengharamkan juga intisyaq lidukhan, terhadap rokok. Nanti kita jelaskan intisyak kita. Huwa mithlu syurbin lahu. Ya, karena intisyak itu juga seperti meminum atau syurb atau mengkonsumsi. Walidzalika qad hakama bitahrim. Oleh karenanya Syekh Abdullah bin Al-Haddad juga menghukumnya sama, hukumnya haram wal alif lil itlaq. Maknanya apa? Bagi orang yang tahu rokok pasti tahu ya. Cara mengkonsumsi rokok di disedot rokok tersebut, kemudian dikeluarkan kembali. Dan ada dua cara. Cara yang pertama, ya, tapi ini nggak masyhur ya. Dia menyedot rokoknya saja, tapi tidak sampai dises. Nggak tahu kalau bahasa, kalau di Jawa itu ses, ya. Dises itu kayak dimasukkan ke dalam paru-paru gitu. Kita membahasakan itu dises. Ini
Intisyak itu adalah ngeses. Ya, jadi ketika ya, itu ditarik lagi ke dalam. Ya, itu namanya ngeses. Nah, kata Syekh Abdullah bin Al-Haddad, ngeses ini sama juga dengan syurbu tukhon, sama aja. Ya, sama saja. Ya, oleh karena beliau mengumumnya haram, pokoknya mengkonsumsi atau menggunakan rokok haram. Dia mengatakan seperti itu. Dan bahkan beliau mengatakan kalau intisyak ini atau ngeses itu bal huwa akbahu li tas'idin nafas ila dimaghin ma'itharatil hawas fadha su'udul mal'unin rajimi hadha tamamu kalamil muharrami. Beliau menutup ya. Beliau mengatakan bal huwa, bahkan hal tersebut yaitu ngeses itu akbah minasyurbi, lebih buruk daripada menghirup biasa. Kenapa litas aidin nafas ila dimaghin? Karena dia menarik nafasnya yang ada asapnya itu ke arah. Ya, umud dimak itu adalah kulit yang tipis yang di kepala, yang berada di kepala. Yang mana tengkorak itu menyelimuti tengkorak gitu ya. Ma ya bisukunil ain, dengan mensukun ainnya, itsaratil hawas ya, dengan meningkatkan indra gitu ya. Meningkatkan indra yang ada dalam tubuh. Wahasilu kalamihi, dan inti dari ucapan yang dinukil dari Syekh Abdullah bin Al-Haddad, annantisyaqat tanbak mithlu syurbihi, bahwasanya ngeses rokok itu seperti mengkonsumsi biasa, fidzammi, dalam celaan, bal huwa akbahu wa akhza wa as'am, bahkan dia itu lebih buruk, lebih tercela, lebih hina. Idbihi, karena dengan mengeses gitu ya, dengan ngeses yas'udu nafasuhu ila dimag waras, maka nafasnya yang diserap itu, yang dises itu sampai naik ke kepala. Fayakunu ablaq fi itharati ma fihi minal hawas, maka lebih mempengaruhi mempengaruhi indera tubuhnya atau mempengaruhi dirinya. Fadha su'utu ya, su'utu asyaitani bi dhammi sin ya, dan itu adalah hisapan setan. Su'ut itu kita tahu, su'ut itu adalah sebuah proses pengobatan atau proses sesuatu yang mana dia memasukkan sesuatu ke dalam hidung. Ke dalam hidung. Dan beliau mengatakan, maka intisyak, ngeses rokok itu, kata beliau, su'utu syaitan bi dhammi sin al-mal'un, itu adalah hisapan setan hisapan hidung setan. Mal'un, yang terlaknat, al-mab'ud minar anir rahmah, yang jauh dari rahmat Allah. Ar-rajim, yang tercela, atau yang al-marjumi bil la'nah, yang terlempar dengan laknat Allah. Ya. Fa'ilun bimakna maf'ulin au bimakna fa'ilin. Ya, rajim itu adalah dengan wazan fa'il yang maknanya adalah maf'ul, yaitu marjum, atau bermakna fa'il. Ya, kalau bermakna fa'il, kalau bermakna maf'ul, maka maknanya dia marjum bilaknah. Dia dia adalah orang yang terlaknat gitu ya. Adapun makna fa'il, rajim, berarti dia mengatakan li'annahu rajimun linnasi bil waswasah, karena setan itu sifatnya dia melemparkan bagi manusia waswas. Ala kulli hal, dia mengatakan hadza na'tun lisyaitani litahkiri walidam, dan itu adalah sifat yang diberikan untuk syaitan, litahkir, untuk menghinakan, walidam, dan untuk mencela. Wa hadzal ladzi dzakarnahu, dan ini yang sudah kami sebutkan, tamamu kalamil muharrimi, atau tamamu kalamil muharrami ya. Selesai atau sempurna dari penukilan ucapan tentang pengharaman rokok minal a'immatil madkurin, dari para imam yang sudah disebutkan. Wa hasilu kalamihim, dan inti ya ucapan para ulama itu, anna tahrimat tadkhin ya, bahwasanya keharaman rokok yakunu arba'ata aujuh ya. Itu ada karena ada 4 sisi. Kenapa kok rokok sampai diharamkan? Ada 4 sebab.
Yang pertama beliau mengatakan ahaduha kaunuhu mudiran lisihah. Dia itu memudaratkan kesehatan. Bi ikhbaril atibba'il mu'tabirin. Dan ini sesuai dengan kedokteran atau para dokter yang sudah mumpuni dalam ilmu kedokteran. Wa kullu makana kadzalik, dan setiap yang memudaratkan badan yahrum istimalu ittifaqan. Maka dia haram pemakaiannya secara sepakatan. Taniha, alasan kedua kenapa haram, kaunuhu minal mukhadzirat. Bahwasanya rokok ini dianggap sebagai bahan yang memabukkan. Al-muttafaq 'alaiha 'indahum. Yang telah disepakati ya atas hal tersebut ya, memabukkan tersebut di sisi mereka, di sisi para ulama yang mengharamkan al-manhi an istimaliha syar'an, dilarang dari pemakaian tersebut secara syar'i. Di hadis Ahmad, bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad an Ummi Salamah dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, naha Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW melarang an kulli muskirin, dari setiap hal yang memabukkan, wa muftirin, dan juga setiap hal yang menghilangkan akal. Ya. Bittifaqil atibba, dengan kesepakatan para ahli dokter. Kalamuhum wa kalamuhum hujjatun fi dzalika. Dan ucapan para dokter itu ya sebagai hujah. Wa fi zawajir, dan dalam kitab Az-Zawajir aniktirahil kabair, ya, dalam kitab Zawajir aniktirahil kabair, qala ulama. Zawajir kitabnya kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami tentang dosa-dosa besar. Qala ulama, berkata para ulama, al-muftir kullu ma yurithul futur wal khadar ya fil atraf. Al-muftir adalah setiap hal yang memberikan dampak loyo dan juga menghilangkan akal dan melemaskan anggota badan. Jadi seperti kayak melayang, jadi ringan lah bahasanya orang-orang atau sebagian manusia. Wa khadrul atraf istirkha'uha kama fil misbah. Dan khadrul atraf maknanya adalah ya menjadi lemes gitu ya anggota tubuhnya. Talithuha, yang ketiga, alasan ketiga, kaunu raihatihi al-karihati au kaunu raihatihi al-karihati. Bau rokok yang tidak sedap. Tu'dzin nasa, maka bisa mengganggu manusia. Alladzina la yasta'milunahu, yang tidak memakai rokok. Wa 'alal khususi, dan secara khusus fi majami'is shalah, dalam tempat-tempat berkumpulnya manusia untuk salat. Wa nahwiya, dan misalnya, maka ini mengganggu bau yang tidak sedap. Bal tu'dzil malaikatal mukarramin, bahkan bisa mengganggu malaikat juga, bukan cuma manusia yang diganggu, malaikat juga, kata beliau. Waqad rawa syaikhan fi sahihihima, dan telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu', man akala thauman aw basalan, siapa yang memakan bawang-bawangan ya, fal ya'tazilna, hendaknya dia menjauhi kami, wal ya'tazil masjidana, dan hendaknya menjauhi juga masjid kami, wal yaq'ud fi baitihi, dan hendaknya dia duduk saja di rumahnya, maknanya jangan keluar. Wa ma'lumun anna raihat ad-tadkhin, dan diketahui bahwasanya bau rokok itu laisat aqal la karahatan, ya tidak tidak lebih atau tidaklah kalau dibandingkan dengan bau ya min raihati ma dzukira min atsaumil basal. Maksudnya beliau punya diketahui bahwasanya bau rokok itu kalau dibandingkan dengan bau bawang-bawangan ya tentu saja tidak baunya paling tidak hampir sama dalam masalah tidak sedap ya, rokok dan bawang-bawangan. Itu rokok dan bawang-bawangan. Ya. Jadi ya sama-sama saja karena dia baunya tidak sedap. Rabi'uha, yang keempat, kaunuhu sarafan. Ya, bahwasanya rokok itu bentuk membuang-buang harta, saraf. Ya, israf atau berlebih membuang harta. Id laisa fihi naf'un mubahun. Karena di dalam rokok tidak ada manfaat yang diperbolehkan. Khalin 'anid dharar, yang benar-benar bersih dari kemudaratan. Bal fihi dhararul muhaqqaq. Bahkan di dalam rokok itu ada kemudaratan yang sudah dipastikan. Bi ikhbari ahli khibrah, sesuai kabar daripada para ahli khibrah. Waqad nassa fi nisabil ihtisab wa ghairihi minal mu'tabaratil fiqhiyati. Ya, dan telah ditetapkan di dalam dalam perhitungan ya dengan melihat unsur-unsur fikihnya ala anna isti'mal al-mudir haraman ittifaqan,
ya, bahwasanya pemakaian hal yang berbahaya itu haram hukumnya secara sepakat. Qala Tarabisi, berkata Tarabisi, wa 'alal khusus isti'malut tabaq. Dan secara khusus juga yang termasuk haram karena memudaratkan adalah lima fihi min kathratil mudir au al-madar wa syiddatiha. Yaitu pemakaian rokok karena di dalamnya ada banyak sekali kemudaratan dan sangat berbahaya sekali. Wa kadza dzakarul fadil Syekh Muhammad Fakhi Al-Aini. Ya, demikianlah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Fakhi Al-Aini. Ya, beliau adalah Abul Faid Al-Hanafi, ya. Dan beliau memiliki risalah, ya, dalam masalah hukum rokok dan juga hukum kopi. Ya. Beliau wafat tahun 1123. Nah, ini beliau nukil dari sana. Nazilul Istafah Al-Aliyah min Fuqahil Hanafiyah. Ya. Baik. Lakin fi hasili kalamil madhkur. Setelah Mbah Ihsan sampai sini menukil alasan kenapa rokok haram dari kitabnya Syekh Muhammad Fakhil Aini Al-Hanafi, beliau memberikan komentar. Beliau mengatakan, lakin akan tetapi fi hasili kalamil madhkur. Dari seluruh yang disebutkan, dari nukilan yang kita nukil, nadhrun zahirun, ada catatan yang sangat tampak sekali. Yu'lamu min kalami man ahallahu, yang bisa hal itu diketahui catatan itu dari kita membandingkan dengan ucapan para ulama yang menghalalkan rokok. Fil babil ati, pada bab berikut ini. Itu bab yang ketiga. Bal qala ba'dhum, bahkan sebagian dari para ulama mengatakan, minal ulama il a'lam, dari para ulama, inna fit tadkhin thalathu manafi'. Sebagian dari para ulama yang menghalalkan itu bahkan mengatakan di dalam rokok itu ada 3 manfaat. Jadi kata siapa mudarat? Enggak, ada manfaatnya juga. Ya. Wahai apa saja? Tanbihul a'sab. Bisa membangkitkan saraf, wa taqlilur rutubah, dan menyedikitkan cairan dalam tubuh. Dalam artian ya ini sifatnya berimplikasi baik, ya, maksudnya menjadi cairan dalam tubuh sehingga orang itu jadi bisa aktif, bisa giat gitu maksudnya. Wa qatlu ba'dil makrubat. Ya, beliau mengatakan dan juga bisa membunuh sebagian mikroba. Allah alam ini pakai rokok apa gitu ya, bisa membunuh mikroba. Hena, ya, sarayani dukhan fi batinil jism. Ketika adanya aliran asap yang masuk ke dalam tubuh. Wallahu alam. Wa jawabu Tarabisi, dan jawaban dari At-Tarabisi lahu, ya, an risalatil musammah, ya, dari risalahnya yang dinamakan Bitafsiratul Ikhwan, laisa jawaban tsaniyan, ya. Ketika kita menyandingkan dengan alasan para ulama yang menghalalkan membolehkan rokok. Faragan nadhimu min bayani man harramahu. Selesai dari menjelaskan ulama yang mengharamkan rokok, maka berikan ma'arad tahan ala man dzukira, ya, bantahan terhadap yang telah mengharamkan rokok.
Al-Barmawi. Bab yang ketiga, fi man saraha bihillid dukhan, penjelasan orang-orang yang menghalalkan rokok, waraddu ala man harramah, dan membantah orang-orang yang mengharamkan rokok. Beliau mengatakan wasarahat li'adamil harami, dan telah menjelaskan secara gamblang bahwasanya tidak haram rokok itu. A'immatun min jumlatil kirami, para yang mereka semua adalah orang yang mulia. Minhum, termasuk mereka bi dhammil mim al-allamah, ya, fil manqulat wal ma'qulat. Yaitu siapa? Yang pertama Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, madhabul Hanafi murabbin nas. Adalah Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi. Ya, madhabnya Hanafi, beliau murabbin nas, yang mengajari manusia. Hamzatuhu takhfifan. Kamu bidzalika lidhuhur. Juga apa? Dan juga saling membutuhkan. Kama sumyal jin lijtinanihim, dan sebagaimana juga jin dinamai jin karena anus. Inqalabat wawu, diganti wawunya, yaitu anus, wawunya dihapus, alifan diganti alif, annas, ya. Litaharrukiha, ya, karena ada harakatnya. Wan fitahu ma qablaha, dan di fathahan kalimat sebelumnya, itu nunnya di fathah, nas, ya. Aslu adalah annaus, afwan, annaus, ya, annaus. Ya, kemudian diganti wawunya jadi alif, annas. Wa dhahaba ba'dhum ila annahu ma'khudun min nasi. Ya, sebagian dari para ulama ahli lughah mengatakan annas itu berasal dari kata nasi, nasiyansa, ya. Nukilat lamuhu, ya, diganti lamnya ila maudhi'il ain, ya, ke tempat ainnya, ya. Maksudnya apa? Ya, lam ainnya, ya, lam fi'ilnya, bukan. Lam fi'ilnya diganti ke tempat ain fi'il, ya. Kalau kita belajar tasrif, ya, dan fa'ala, ya, fa'ala berarti, ya, fa-nya itu nun, ainnya sin, lamnya ya. Nah, beliau mengatakan maka lam fi'il yang berada di lam fi'il itu diganti ke tempat ain fi'il, berarti ya-nya ditaruh tengah. Jadi ya, nun, ya, sin gitu. Berasal dari kata nasi, ya-nya ditaruh tengah. Fasara nis atau nais, nais. Summa qulibat alifan, kemudian ya-nya diganti alif nas gitu, ya. Samu bidzalika linisyanihim. Kenapa dinamakan nasi atau diambil dari kata nasi? Karena
dinamakan manusia annas linisyanim karena mereka sering lupa. Kama naqalahu Abu Su'ud. Sebenarnya dinukil oleh Abu Su'ud atau Abu Su'ud. Baik. Ali boleh melanjutkan nazamnya. Ya, termasuk yang mengharamkan adalah yang menghalalkan rokok adalah Abdul Ghani An-Nabulsi Al-Hanafi. Lahu risalatun ya, walahu risalatun dan beliau memiliki sebuah risalah. Samaha bisulh bainal ikhwan ya fi hukmi ibahati syurbi dukhan. Beliau Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi memiliki kitab namanya As-Sulh Bainal Ikhwan fi Hukmi Ibahati Syurbi Dukhan. Itu kitabnya. Dan di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan rokok halal. Rokok boleh, hukumnya boleh. Wa asyara an-nadhimu ilaihi biqauli dan nadhim mengisyaratkan dengan mengatakan tubayyinul ibahata li syurbi dukhani. Ya. Ya, yang mana dalam kitab tersebut risalah itu menjelaskan kebolehan, ya, hukumnya boleh bukan haram, hukumnya boleh untuk mengkonsumsi rokok. Dza al-madhkura minal mas'alati allati hiyal ibahatu lahu, ya. Itu masalah yang sudah disebutkan, dzal madhkur yang sudah disampaikan. Dan hukumnya apa? Hukumnya adalah ibahah mubah. Hiya musahhahatun indahu dan dia yang sahih menurut Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi. Wa qala fi akhiriha dan berkata di akhir risalahnya minal basit ya ya man yadhunnu bi dhi ilmin wa dhi amal min a'immatil mustafa tahrimatan bak akhta'ta fima dhananta ila qawli fama huwa minni qawlu afak ya. ma harramtahu ma harramathu dhawu ilmin kadha wala dhawu salahin bitajribin wa idrak wa innama kathural juhalu indahuma awsafuhu wa kadha taqbihuhu al-haq wa qila anhu futurun fil jusumi bihi wa bil uquli bi idrarin wa ihlak faftiya hasba dhakal wasfi wa ishtaharat fatwahu ma baina fusakin wa nasak wa nusak wa fil haqiqati qad athbatu sifatan wa harramuhu biha tadlisu alak wattabaghu baqin ala asli khilqatihi syamsul ibahati minhu fawqal aflak. Intinya di bait ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi Al-Hanafi di akhir risalahnya beliau menjelaskan bahwanya semua yang disampaikan oleh orang-orang yang mengharamkan itu karena mereka tidak tahu hakikat daripada rokok. Ya, hakikat daripada apa? Rokok gitu. Makanya beliau menyampaikan bahwanya orang yang tahu hakikatnya rokok ya dia mengatakan berarti rokok itu mubah gitu. Kembali ke hukum asal. Ya, ala sulufil asya' al-ibahah ya. Hukum asalnya segala sesuatu adalah mubah kecuali ada dalil yang mengarahkan pada haram. Ya, kalau nggak ada dalil, kalau itu dalilnya tidak kuat terbantahkan ya halal. Kembali ke hukum mubah gitu. Wa minhum ay al-a'immatu Syekh Ali Asy-Syubramilsi ya, al-Alamah wa Syekh Sultan Al-Halabi Al-Fahamah ya. Ya, dan juga termasuk yang menghalalkan adalah Asy-Syubramilsi ya. Asy-Syubramilsi. Ya, ulama Syafi'i yang masyhur memiliki hasyiah. Dan juga Syekh Sultan Al-Halabi. Ya, ya sudah kita sebutkan biografinya sebelumnya ya, secara singkat. Walau fi dzalika al-amri al-fatwa at-tawilah as-sarihah fil ibahah dan beliau Syekh Sultan Al-Halabi memiliki fatwa yang cukup panjang menjelaskan fil ibahati dalam kebolehan. Hukum bolehnya rokok. Kama qalahu Abdul Ghani An-Nabulsi dan ini dinukil oleh Abdul Ghani An-Nabulsi. Ya. Syekh Sultan Halabi Hanafi juga. Wal Birmawi dan juga Al-Birmawi. Al-Birmawi beliau adalah Syamsuddin Muhammad Ibn Abd Daim Al-Birmawi Asy-Syafi'i. Ya, beliau faqih muhaddits ya. Beliau memiliki syarah terhadap Abu Syuja ya. Haful Arib ya. Syarah Matan Takrib dan juga beliau memiliki syarah terhadap Sahih Bukhari ya. Al-Birmawi yaqul mengatakan wa hadza taqwiyatun lima qalahu An-Nabulsi. Dan ini menjadi penguat bagi apa yang dikatakan oleh Nabulsi ma'ama fihi min ziyadat tatil babili kama la yakhfa. Karena ada tambahan dari Al-Babili sebagaimana sudah tidak tersembunyi. Qala Syekhuna Al-Babili ya.
Berkata guru kami Al-Babili, wa syurbuhu yuhkamu bil halal, dan mengkonsumsi rokok itu dihukumi halal. Amman harramahu, daripada orang yang mengharamkannya. Amma haramuhu fala yakunu lidzatihi. Adapun kalau misalkan disebutkan dia haram, maka dia tidak haram lidzatihi. Ya. Baik. Tapi kenapa bal huwa lil amri tari fantabi. Akan tetapi kalau misalkan taruhlah rokok itu dihukumi haram, maka dia tidak dihukumi haram lidzatihi. Bukan karena rokok itu beda seperti khamr. Khamr itu haram lidzatihi. Khamr itu apa? Haram lidzatihi. Ya, babi haram lidzatihi. Ya, hewan dunab, ya hewan yang punya taring misalkan. Dia haram lidzatihi. Haram untuk dikonsumsi lidzatihi. Nah, rokok ini bukan haram lidzatihi. Terus bagaimana? Kata beliau, bal huwa lil amri tari'i fantabih. Tapi dia itu bisa jadi haram. Tapi haramnya itu unsur eksternal. Jadi bukan zatnya haram. Ya. Fantabih anta, maka perhatikan engkau. Bihadzal amri tari' untuk perkara yang jelas ini. Min dhararin wa nahwihi. Dari kemudorotan dan yang semisalnya. Faman lam yadurhu syurbu dukhan. Maka beliau mengatakan, maka bagi orang yang mengkonsumsi rokok tidak memudorotkan dirinya, lam yahrum alaihi, tentu enggak haram bagi dirinya. Kenapa? Karena keharamannya ini sifatnya relatif. Jadi bukan haram zatnya, tapi haram tergantung dampak yang ditimbulkan. Itu menurut pendapat yang membolehkan. Jadi haramnya itu bukan zatnya, tapi apa? Muncul dari dampak yang diberikan. Bisa jadi orang itu mengkonsumsi rokok, dia nggak ada dampaknya gitu loh. Dia ya baik-baik saja, nggak memudaratkan baginya. Wa man darrahu dzalika, dan siapa yang memudaratkan bagi dirinya pribadi dalam mengkonsumsi rokok. Bi ikhbarin 'arifin yuthaqu bihi, dengan memberitahu dengan informasi yang diberikan oleh orang yang mengetahui masalah kesehatan dan dipercaya, au bi tajrubatin fi nafsihi, ya, atau sudah mencobanya sendiri, haruma alaihi, maka bagi orang tersebut hukumnya haram. Maka bagi orang tersebut apa? Hukumnya haram. Wa qad jaral khilaf fil asya'i allati lam yarid asy-syar'u bi hukmiha. Dan sudah terjadi khilaf ya dalam perkara-perkara yang syariat tidak menyebutkan hukumnya. Wal marja'u minhu tahrimud dhar duna ghairihi. Dan hal itu semua dikembalikan ya untuk mengharamkan hal yang mudarat, bukan hal yang tidak mudarat. Wa anta khabirun, dan kau mengetahui. Ya, dan kau mengetahui. Bi anna ma yahsulu minhu li ba'dhi mubtadi'i syurbihi. Bahwasanya apa yang terjadi bagi orang yang baru saja mengkonsumsi rokok, minal futur, dari tubuhnya lemas atau yang semisalnya. Kama yahsulu, sebagaimana yang muncul liman syariba, ya, mushilan, seperti orang yang meminum sesuatu yang musil itu sesuatu yang melancarkan pencernaan, gitu ya. Laisa min taghyibil aqli, ya. Bukanlah termasuk menghilangkan akal fi syai'in, ya, dalam satu jenisnya, maksudnya tidak sama sekali menghilangkan akal. Kama yadhunnu ba'du man la ma'rifata lahu, bagaimana disangka oleh orang yang tidak mengetahui. Wa an nuslima annahu mimma yaghibul aql, dan kata Mbah Hasan Campes, kalau kita taruhlah iya rokok bisa menghilangkan akal. Falaisa minal muskiri qat'an. Tapi rokok itu bukan hal yang memabukkan sama sekali. Li'annahu laisa ma'ana syatin wa farahin kama alimta. Karena ketika orang itu mengkonsumsi rokok, yang pertama kali mengkonsumsi rokok, dia akan merasa sedikit lemas dan semisalnya. Tapi tidak diiringi dengan apa? Nasyat dan farah, kegembiraan. Itu. Beda kalau muskir, itu beda. Kalau muskir menghilangkan akal diiringi dengan nasyat, dengan tubuh yang yang giras gitu loh. Tapi kalau rokok enggak, futur. Baik, wahina idin fayajuz isti'maluhu, maka kalau begitu boleh mengkonsumsinya liman la yagibu aqluhu, bagi orang yang tidak hilang akalnya atau tidak menghilangkan akalnya. Liman la yagiba yughayyiba aqlahu, yang tidak menghilangkan akalnya. Fala yasma' akilan, ya, maka tidaklah bisa tidak mungkinlah
didengar dari orang yang berakal, an yaqula innahu haramun lidzatihi mutlaqan, mengatakan bahwanya dia itu haram secara mutlak, illa kecuali idza kana jahilan, ya, kecuali orang yang mengatakan dia itu haram lidzatihi, perlu dikasih catatan karena ini penting nanti sebagai kesimpulan kita gitu. Yang mengatakan haram lidzatihi secara mutlak, ya, itu tidaklah diketahui orang yang mengatakan tersebut seperti itu illa idza kana jahilan, kecuali orang itu tidak mengetahui hakikat rokoknya, au mukabiran mu'anidan, atau dia memang sombong dan tidak mau menerima kebenaran. Fa innahu ba'dal wuqufi ala kalami ahli al-madzahibi, bahwasanya setelah kita melihat dari para ulama mazhab wa ma'rifati basiril hukmi, dan mengetahui orang yang mengetahui hukum, bihilli ma la yughayyibul aqla, kehalalan sesuatu yang tidak menghilangkan akal, minhu darinya, lidzatihi, ya, yaitu bihilli ma la yughayyibu al aqla minhu lidzatihi, yaitu kehalalan sesuatu yang tidak menghilangkan akal, yaitu halalnya lidzatihi, halalnya lidzatihi, min kismil batihi, adalah termasuk sesuatu yang otomatis bisa terpikirkan, ya, alladzi la yas'u aqilan inkaru, yang tidak memungkinkan bagi orang yang berakal untuk mengingkarinya. Wa bihadza, dan oleh karenanya anna syurbat dukhan, bahwasanya mengkonsumsi rokok al-ma'ruf yang diketahui, laisa mimma yughayyibul aqla, aslan tidaklah termasuk dari sesuatu yang menghilangkan akal secara asal, wa laisa binajisin, dan bukan sesuatu yang najis juga. Wa makana kadzalik, dan sesuatu yang tidak seperti itu, la yahrumu isti'maluhu lidzatihi, maka tidak haram pemakaiannya lidzatihi, tidak haram lidzatihi. Bal, akan tetapi, lima ya'ridu anhu lima marra, akan tetapi bisa jadi haram dengan sesuatu yang sifatnya eksternal, bukan rokoknya itu sendiri, bukan tembakaunya itu sendiri, tapi sesuatu yang sifatnya eksternal, seperti tadi yang memungkinkan untuk memudaratkan bagi si pemakai itu. Kadza afadahu fi syarh lamiyati Ibnul Wardi. Demikian disebutkan dalam syarah Lamiyah Ibnul Wardi. Fa in qulta, dan jika engkau mengatakan qauluka inna dukhan laisa binajis, bahwasanya rokok bukanlah najis, mamnuun, ya, itu tidak mungkin. Li'annahu, ya, yuballu bil khamri, ya, katanya dia itu dibasahi dengan khamr, ya. Qultu, maka aku katakan, ya, kata Mbak Isan Jambes, ya, atau kata nukilan yang dinukil Mbak Isan Jambes, in tahaqqaqa hadza, jika ini memang terjadi, maksudnya rokok itu dibungkus dengan sesuatu dan dibasahi dulu dengan khamr, maka dia najis. Maka kita katakan kalau itu memang terjadi, fa hurmatuhu li amrin aridin, kalau begitu keharamannya karena ada unsur eksternal, la lidzati, bukan karena rokok itu sendiri atau bukan karena tembakau itu sendiri. Kalau tembakaunya sendiri ya enggak, ya haram gitu loh. Kalau tembakaunya sendiri itu juga apa? Itu enggak haram. Wa illam yatahaqqaq dzalika, dan jika tidak benar kabar itu, bahwasanya rokok itu dibungkus dengan sesuatu yang dikasih najis, kasih khamr dulu, fal aslu taharah, maka hukum asalnya tetap suci. Wa hadza ala gharadi sihhatihi, innama huwa fima ya'ti min biladin nasara wa nahwiha. Ya, dan ini kalaulah dia sah, ya, maksudnya dia benar bahwasanya memang dikasih khamr terlebih dahulu, maka itu yang diproduksi di negeri-negeri orang Kristen atau orang kafir, karena mereka menganggap itu biasa. Wa amma ma ya'ti min biladit takrur wa nahwiha, ya, kalau datang dari negeri takrur atau negeri Islam yang memproduksinya, fahuwa muhaqqaqus salamati min hadza, maka dia, ya, insyaallah tidak memakai khamr sama sekali. Anna Ibnu Rusyd jazimun bi taharati dukhanin najis, bahkan Ibnu Rusyd menetapkan, ya, sucinya asap daripada najis. Asap najis suci, kata Ibnu Rusyd Al-Maliki. Fa in qulta, jika engkau mengatakan huwa mudirrun fa yahrumu li dararihi, jika kamu mengatakan rokok itu atau rokok tembakau itu haram, ya, karena dia apa? Karena dia memudaratkan, maka dia haram karena kemudaratannya. Qul, ya, maka qultu, aku katakan, in tahaqqaqa hadza fa hurmatuhu li amrin arid, jika ini memang benar maka sama keharamannya itu karena unsur eksternal, kama sabaqa, sebagaimana telah lalu, karena ada kemudaratan.
Fayahrumu 'ala man yadurruhu khassatan duna ghairihi. Maka kalau begitu ya haram bagi orang yang ketika dia menggunakan tembakau ya yang ada di rokok itu dan memudaratkan bagi dirinya. Tapi itu berlaku kemudorotan itu hanya pada dirinya, maka keharamannya pun hanya berlaku khusus pada dirinya, duna ghairihi tanpa selainnya. Wa da'wa annahu mudirrun mutlaqan. Dan apa namanya? Dakwah atau tuduhan bahwasanya tembakau rokok ya, rokok ya ada tembakaunya itu membahayakan secara mutlak. Dakwah bila dalil. Dia adalah tuduhan tanpa landasan. Kaifa? Ya, bagaimana itu terjadi? Waqad wujida naf'uhu bil masyahadati. Sedangkan memang didapati manfaatnya. Ya. Fi ba'dil amrad, ya. Bahkan dalam menyembuhkan beberapa penyakit kaizalati sihal. Ya, seperti menghilangkan penyakit. Kadza qala al-Fadil Mas'ud Ibnu Hasan Al-Qanawi Asy-Syafi'i fi syarhi lamiyatihi. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Mas'ud bin Hasan Al-Qanawi. Baik, demikian insyaallah berikutnya kita akan melanjutkan tentang pembahasan beberapa ulama yang menghalalkan rokok atau menghalalkan tembakau ini ya, tembakau rokok gitu ya. Demikian Allah taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillah.